Pada suatu hari yang cerah, Sari sedang mengikuti pembelajaran sekolah daring dengan didampingi oleh ibunya. Duh, capek banget aku. Mana sekolah daring, kegiatan juga begitu mulu. Sekolah cuma beberapa minggu. Hush, kamu itu masih mending kamu bisa sekolah. Zaman dulu, perempuan mana yang boleh sekolah? Hah? Kenapa, Bu? Iya, karena yang boleh sekolah hanya orang kaya dan kaum bangsawan saja. Masa kamu lupa kisah zaman dulu itu? Coba, ingat nggak kamu pahlawan siapa yang berjuang agar kaum perempuan zaman dulu bisa sekolah? Oh, kisah Ibu Kartini ya, Bu? Iya, jadi zaman dulu itu Dikisahkan bahwa dahulu kala, sebelum Indonesia merdeka, hanya kaum bangsawan dan orang-orang Belanda yang bisa mengenyam pendidikan sekolah. Karena merupakan keturunan bangsawan, pada saat itulah Kartini bisa bersekolah. Di sekolah tersebut, Kartini belajar bahasa Belanda. Namun, pada saat itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Alhasil, Kartini hanya bersekolah hingga 12 tahun. Disinilah sejarah perjuangan R.A. Kartini bermula. Selama tinggal di rumah, Kartini belajar sendiri dan mulai mengirim surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda. Salah satu teman yang mendukung Kartini adalah Rosa Abendanon. Dari Abendanon, Kartini mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut semangat baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang kemajuan berpikir perempuan Eropa. Kemudian timbullah keinginan Kartini untuk memajukan perempuan pribumi yang pada saat itu berada pada status sosial yang amat rendah. Good morning, Kartini. Apa kabar? Good morning, apa kabar? Head good. Suatu hari terjadi perbincangan antara Kartini dengan ayahnya. Romo, sekedap malah kula badhe lulus sekolah. Izinkan saya untuk melanjutkan sekolah, Romo. Gak bisa, Nduk. Kamu harus dipingit sampai ada yang melamar. Disinilah perjuangan Kartini bermula. Selama tinggal di rumah, Kartini mulai sering membaca buku yang diberikan oleh kakaknya. Enak jadi kamu, Kang Mas. Laki-laki bebas kemana aja. Bisa sekolah, tidak dipingit kayak aku. Kowe ya bisa bebas tuh. Jiwamu boleh dipingit tapi pikiranmu jangan. Kamu kan suka baca, iki loh, tak kasih buku Belanda buat hiburan kamu. Ya wes suwun Kang Mas, hati-hati sama Nggih. Karena Kartini senang membaca, sehingga luaslah cakrawala pengetahuannya dan pikirannya menjadi terbuka akan dunia luar. Dan ia kemudian membagikan pengetahuan yang ia dapatkan kepada adik-adiknya, Rukmini dan Kardina. Kardina, Rukmini, rungokno aku. Meskipun perempuan tidak bisa bersekolah saat ini, namun kita masih bisa membaca buku agar kita tahu pengetahuan dunia. Nggih Bayu, tapi apa enggak apa-apa kita seperti ini? Iya, saya takut nanti Romo kurang berkenan. Tidak ada yang bisa melarang kita untuk membaca. Sini aku ajari. Kita akan surat menyurat kepada teman saya di Belanda agar kita tahu pengetahuan kehidupan di sana. Nih.
Sementara itu, karena lambat laun Kartini bisa mengubah dan mempengaruhi teman-teman dekatnya, dan juga karena Kartini memiliki kebiasaan yang sebelumnya tidak ada perempuan yang melakukannya. Kemudian ayah dari Kartini, yakni Romo Bupati Sosroningrat, digunjing oleh para bupati lain. Nuwun sewu, Kang Mas Sosroningrat. Kalau sampean terus membiarkan Kartini bergaul dengan para noni Belanda itu, akan akan menjadikan tradisi pikiran ini berubah. Perubahan itu pasti terjadi. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Nuwun sewu Kang Sosroningrat. Kula ada kabar dari Bupati Rembang yang ingin membina Kartini. Setelah nikahkan saja putri sampean biar tidak menjadi lagi tinggalnya. Sementara itu, Kartini belum mengetahui rencana perjodohan yang dibicarakan oleh ayahnya. Kemudian, ia menulis pengajuan beasiswa kepada pihak Belanda untuk bisa bersekolah di sana. Dan pada suatu hari, ayah Kartini, Romo Bupati Sosroningrat, memanggilnya untuk berbicara serius. Kartini, sini Duk. Sendiko Romo. Ini Adipati Joyo Diningrat, Bupati Rembang. Ia ingin melamarmu, Nduk. Ampun Romo, nanging kula belum mau menikah. Kula sudah mengirim surat beasiswa kepada Belanda. Surat biaya siswamu belum dijawab sama Belanda. Tapi perjodohan ini harus tetap berjalan. Ya, saya mau menikah dengan satu syarat. Apa syarat itu, Diajeng? Calon suami saya nanti harus mau mendampingi saya mendirikan sekolah kepada perempuan dan orang miskin. Itu adalah cita-cita saya. Baik Romo, saya akan menyanggupi persyaratan yang diajukan Diajeng Kartini. Pernikahan pun digelar dengan meriah di Pondok Rembang. Sementara itu, ternyata pihak Belanda menerima surat pengajuan beasiswa dari Kartini. Morgan meniup. Ini Ai dapat surat dari Kartini. Bring it here, biar I lihat. Oh, dia ingin mengajukan beasiswa sekolah. Tapi meniup, dia sudah menikah. Baik, kita terima saja beasiswanya. Jika dia tidak bisa melanjutkan beasiswanya, kita alihkan saja beasiswanya. Berikan pada Haji Agus dari Sumatera. Oke, meniup. Di tempat lain, Kartini tengah berbincang-bincang dengan suaminya. Kang Mas, ini saya sudah menikah dan jadi istri. Jadi mungkin saya tidak bisa melanjutkan beasiswa saya. Tapi saya masih mau melanjutkan cita-cita saya untuk membangun sekolah. Baik, saya akan membantumu mendirikan sekolah. Sekolah impian Kartini pun dibangun, dan ia mengajar sambil menulis buku. Habis gelap, terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Doro Putri. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Belanda. Nggih, Doro. Setelah perang dan Indonesia dinyatakan merdeka, lambat laun perubahan itu terjadi dan kaum perempuan bisa bebas bersekolah. Kan, ayo kita proklamasikan kemerdekaan ini. Baik. Proklamasi
Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Pemikiran Kartini pun ia tuangkan pada buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Nah, gitu Kak ceritanya. Wah, jadi lu susah ya Bu mau sekolah? Iya, maka dari itu kita harus tetap bersyukur masih bisa sekolah dengan mudah dan bebas.